Pasar Wates terletak di Jalan Raya Tawan, Desa Tawan, Kecamatan Wates. Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan revitalisasi Pasar Wates sebanyak 2 tahap. Revitalisasi Pasar Wates tahap pertama menggunakan anggaran APBN tahun 2022, dilanjutkan tahap kedua menggunakan anggaran APBD tahun 2023. Pasar Wates memiliki luas tanah 10.240 meter persegi, dengan luas bangunan 8.268 meter persegi. Bangunan induk terdiri dari bangunan los, bangunan kios, pos jagan, kantor, mushola, dan toilet. Pasar Wates memiliki beragam fasilitas di antaranya parkir, public audio, penerangan jalan, apar, bangku taman, smart CCTV, wastafel, tempat sampah, mini playground. Pada pintu masuk dan keluar, kita akan menjumpai relief tokoh Punokawan. Gerbang masuk dengan bismillah, mengajak untuk memulai berdagang. Gerbang keluar dengan alhamdulillah, mengingatkan kepada semua orang untuk selalu bersyukur atas rezeki yang telah didapat hari ini. Konsep yang diusung adalah tematik wisata, tradisional modern, berbudaya. Artinya letak Pasar Wates cukup dekat dengan wisata Gunung Keluk. Harapannya wisatawan dapat mampir ke Pasar Wates, sehingga perekonomian bisa meningkat. Tradisional modern, transaksi pedagang dan pembeli masih tradisional, dengan tambahan konsep modernisasi, dengan digitalisasi pasar berupa e-parkir dan e-retribusi. Pasar Wates juga menunjukkan sosialisasi terkait kebudayaan di Kabupaten Kediri. Dan juga pesan kami kepada seluruh pedagang yang ada di Pasar Wates, karena pasar sudah direvitalisasi sedemikian rupa, kami harapkan untuk teman-teman pedagang juga bisa mengoptimalkan kaitannya penataan, kemudian menjaga kebersihan, kenyamanan, dan juga bisa menjadi daya tarik masyarakat luar, khususnya luar Kediri untuk bisa datang ke Pasar Wates, sehingga bisa menjadi daya ungkit untuk peningkatan di pedagang maupun masyarakat sekitar. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meresmikan Pasar Wates, pasar tematik pertama di Kabupaten Kediri pada Senin 29 Januari 2024.
Dihadiri ratusan pedagang, peresmian ini ditandai dengan pemotongan tumpeng dan penandatanganan prasasti oleh Bupati. Pasar Wates yang selesai direvitalisasi selama 2 tahap pada 2022 hingga 2023 mengusung konsep tematik pasar wisata, budaya, tradisional, dan modern. Pasar ini bahkan akan menjadi percontohan untuk pasar lain, baik dari segi bangunan, digitalisasi pasar, sarana pendukung, dan teknologi yang digunakan. Hari ini salah satu pasar terbaik yang dimiliki Kabupaten Kediri adalah Pasar Wates. Harapannya, pasarnya sudah bagus, tolong dijaga kebersihannya. Pesan Bupati Muda yang akrab disapa Mas Dito itu. Revitalisasi Pasar Wates dalam 2 tahap menelan anggaran sekitar 16 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, Mas Dito mewanti-wanti kepada pedagang maupun pengunjung untuk sama-sama saling menjaga. Dan ojo di samping lamun wilujeng rambutan peresmian Pekan Wates mugi pedagang sehat lan lancar rezekinipun. Allahumma amin ya robbal. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita bersama. Salam Kediri berbudaya. Hadir bersama kita yang istimewa, Bupati Kebanggaan warga Kediri, Mas Hanindito Himawan Pramana. Tentunya di kesempatan hari ini hadir juga bersama kita Bapak Komandan Kodim 0809. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Forkopimda Kabupaten Kediri atau yang mewakili, yang kami hormati pula Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Mas Bupati, Mas Dito, Mas Hanindito Himawan Pramana. Yang kami hormati jajaran Forkopimda atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh Kepala OPD dan segenap jajaran Pemkab Kabupaten Kediri. Tak lupa dari unsur perbankan dan seluruh pedagang Pasar Wates yang kami banggakan. Dengan menggunakan anggaran dari APBN sebesar kurang lebih 8,5 miliar. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua dengan anggaran dari APBD murni dari Pemkab kurang lebih sejumlah 8,057 miliar. Jadi total untuk pembangunan Pasar Wates kurang lebih sekitar 16,6 miliar. Jadi ini jumlah anggaran yang cukup besar untuk pembangunan Pasar Wates ini. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwasanya sebagaimana arahan Mas Bupati, bahwa Pasar Wates merupakan pasar yang pertama kami ikuti tematiknya. Pasar wisata berbudaya dengan konsep tradisional modern. Jadi ini merupakan arahan dan juga apa yang menjadi harapan Mas Bupati, bahwasanya untuk Pasar Wates ini didesain tidak hanya sekedar pasar, tapi bagaimana Pasar Wates ini juga bisa menjadi daya tarik untuk orang luar pun selain pembeli yang biasanya penjenengan dari teman-teman pedagang dilayani. Harapannya dari masyarakat luar Kabupaten Kediri tertarik untuk masuk di Pasar Wates. Apalagi dengan destinasi wisata yang ada di sekitar Pasar Wates, khususnya area Gunung Kelut, menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadikan Pasar Wates pilot project dengan tematik wisata berbudaya tradisional modern.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih menambahkan, sebagai pasar yang mengusung tematik, untuk pembangunannya diharapkan memberikan dampak tidak hanya sebagai sarana jual beli, melainkan termasuk sebagai pasar wisata. Sehingga izin sebagaimana yang menjadi arahan Mas Bupati bahwa konteks pasar Wates bangunannya seperti ini. Ada unsur budaya Kabupaten Kediri dengan tema Kediri berbudaya, kemudian ada tradisional karena ini juga kita masih mengangkat tradisionalnya teman-teman pedagang, dan ada modernnya dengan digitalisasi pasar yang sudah masuk, termasuk teknologi pun sudah kita selipkan di dalamnya. Jadi izin Mas Bupati bahwasanya sesuai dengan konsep tematik pasar Wates, insya Allah ini meskipun belum sempurna, semuanya sudah kita masukkan. Jadi Bapak Ibu pedagang, kemarin pada saat sosialisasi pertama sudah kami sampaikan bahwa pada saat nanti penjenengan parkir sudah menggunakan kartu parkir. Jadi di Intergate sudah ada peralatan yang mungkin masih satu-satunya yang ada di Kediri, atau bahkan untuk level pasar masih satu-satunya yang ada di Jawa Timur. Jadi ini merupakan bagaimana menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Mas Bupati. Kemudian yang kedua, fasilitas yang ada di pasar Wates, izin kami laporkan Mas Bupati, bahwasanya selain fasilitas lapak, kantor dan juga kios, ada beberapa yang ditambahkan. Jadi untuk wastafel hampir semua titik sudah ada, kemudian tempat sampah, kemudian tempat-tempat yang vital juga sudah ada, termasuk untuk teknologi. Jadi di pasar Wates sudah ada 22 titik CCTV, di mana CCTV-nya ini merupakan smart CCTV, dan mungkin juga baru satu-satunya yang ada di Jawa Timur untuk level pasar. Nah, terima kasih. Jadi ini yang kemarin pun kami mohon support dari teman-teman pedagang, karena ini juga hal baru yang mana ini harus kita rawat bersama nantinya. Kemudian juga untuk internet, kemudian pintu keluar pun juga sudah menggunakan non tunai nantinya. Jadi teman-teman pedagang nantinya masuk sudah menggunakan kartu. Kemudian untuk pembayaran juga sudah menggunakan kartu e-money. Sekaligus kami laporkan bahwasanya untuk Bank Jatim juga mensupport kaitannya ini dengan pengadaan kartu yang nantinya akan diserahkan kepada seluruh pedagang yang ada di pasar Wates. Yang mendampingi terkait dengan proses perencanaan sampai dengan proses pembangunan. Demikian Mas Bupati yang dapat kami laporkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, matur nuwun diterima. Boleh berikan tepuk tangan, matur nuwun Pak Win. Sementara itu, seniman patung asal Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Win Dwi Laksono, yang menggarap relief-relief pasar Wates, mengapresiasi kepada Mas Dito yang telah memasukkan unsur budaya dalam pasar. Luar biasa, ini salah satu kegemaran Tobi dari Masuk Naik Pesa ya. Luar biasa, matur Mbah Nuwun. Ini luar biasa sekali, istimewa di hari ini, matur nuwun sangat. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, ayo, matur nuwun. Matur nuwun. Kita yang sudah memberikan apresiasi yang istimewa juga, memberikan semangat baru untuk pedagang yang ada di pasar Wates. Orang nomor 1 di Kabupaten Kediri itu meminta area luar pasar tetap steril dari pedagang. Selain menjaga pasar tetap rapi, adanya pedagang yang berjualan di luar juga menjadi keluhan pedagang yang ada di dalam, karena mengurangi pembeli yang masuk pasar. Setelah pasar Wates, Mas Dito membeberkan pemerintah Kabupaten Kediri akan melakukan revitalisasi pasar Ngadiluih. Seperti halnya pasar Wates, revitalisasi pasar Ngadiluih nantinya juga akan memasukkan unsur tematik. Menjadi harapan Mas Bupati, pasar Wates ini didesain tidak hanya sekedar pasar,
Tapi bagaimana bisa menjadi daya tarik orang luar untuk masuk ke Pasar Wates? Diterangkan selain bangunan pasar dengan hiasan relief dan unsur estetika yang ada, pasar ini juga didukung sarana dan teknologi pendukung yang lebih modern, seperti pemberlakuan e-parkir maupun e-retribusi untuk mendukung digitalisasi pasar, termasuk penggunaan smart CCTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Kediri, Bapak Bimo Arianto. Yang saya hormati Pak Dandim, Pak Aris Setiawan, dan seluruh jajaran anggota DPRD yang hadir. Ada Mas Dana, ada Budin, ada Mbak Neno, perwakilan dari Bank Jatim, Pak Sekda, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri diwakili Bang Bonar. Yang saya cintai dan saya banggakan, warga dan pedagang Pasar Wates. Ini tadi Bu Tuti laporan, pedagangnya 486 ya Bu. Dari 486 yang hadir berapa orang? Coba ngaco. Coba ngaco. Jadi pedagang semua yang di depan berarti ya 486 enggak nyampe ini dari 486. Tuh udah giliran waktunya buka ngaku-ngaku pedagang, ngaku-ngaku punya lapak. Jangan ya. Bapak Ibu semua, pasar ini merupakan salah satu pasar yang membuat saya tahu bagaimana pahitnya sebuah kopi, bagaimana pedasnya sebuah cabai. Kenapa? Di pasar inilah waktu itu saya harus dihujat oleh seluruh netizen dari satu daerah sana saya dan masuk. Apa Mas Bupati sedih waktu dihujat? Tidak. Karena yang saya cari pada saat itu bukan soal marah atau tidak marah, tapi persoalan gimana amrih piye carane to gawe pasar iki iso dirasakno karo pedagang, pasare ketoto apik, pasare iso dienggo dodolan, tapi kualitas barangnya tidak boleh dikurangi. Apa kendala ibu hari ini? Kalau saya kasih modal, apakah itu menjamin jualan ibu laku? Insya Allah Pak. Hah? Insya Allah. Kalau ibu saya kasih modal, apakah itu menjamin kesejahteraan ibu akan terjamin? Insya Allah. Apa kira-kira yang membuat ibu, oh iya, kalau saya dikasih modal, saya akan berbuat A, B, C, D. Apa yang ibu akan berbuat kalau ibu saya kasih modal? Insya Allah begini Pak, karena Yeah. ini keterkaitan karena habis corona ya Pak ya. Habis corona, pasar sekarang kan lagi omset itu menurun. Omsetnya menurun. Iya. Oke. Terus kemudian karena omset turun sehingga untuk kehidupan sehari-hari untuk membayar sekolah anak atau dan sebagainya itu habis Pak. Habis. Ya, walaupun bukan habis tapi berkurang sekali. Suami kerja? Iya sama-sama di pasar. Oh, sama-sama di pasar. Ada suaminya di sini? Ada. Di mana suaminya? Pak Haji Mister. Pak, nanti Pak, jenengan. Oh, temeriko. Oke. Bapak dilanjut Bu. Terus gimana Bu? Ya terkait dengan yang namanya modal. Ya itu tadi Pak. Karena Ibu kalau saya tanya kira-kira modal yang Ibu butuhkan untuk Ibu bisa berjualan dengan lancar, dengan berkelanjutan, berapa modal yang Ibu butuhkan? Sudah dihitung belum sih sebenarnya? ya belum Pak. Nah, dihitung dulu, dipastikan berapa kebutuhan Ibu.
Dan itu kira-kira kalau saya Ibu, gini Bu, dalam dunia usaha, Ibu hari ini saya berikan bantuan modal, Ibu sudah harus bisa memperkirakan, oh kira-kira nanti saya akan ada kenaikan omset di bulan sekian. Itu harus Ibu. Kalau Ibu punya hitungan itu, Ibu saya kasih bantuan modal. Amin. Terima kasih. Jadi Ibu segera setelah nanti dari sini, Ibu bikin oret-oretan ya Bu. Ibu pernah hitung kan kira-kira per bulan itu berapa pendapatan per bulan Ibu? Ya, kalau kalkulasinya kira-kira saja Pak. Berapa? Kira-kira berapa? Karena mohon maaf ya Pak ya, yang terjadi saat ini memang para pedagang yang khususnya yang di pasar sementara itu tadi. TPPS ya? Iya, itu penjualannya sangat minim sekali Pak. Jadi terkait karena mungkin jalannya yang masuk, kemudian tempatnya yang ya sudah alhamdulillah kami berterima kasih sekali kepada Bapak pemerintah wilayah ataupun Bapak pemerintah daerah yang sangat memperhatikan kami. Saya terima kasih, kami mewakili pedagang semuanya. Kami semuanya para pedagang pasar Wates khususnya sangat mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih karena merasa diperhatikan Pak. Baik. Dan pasar yang semegah ini mudah-mudahan harapan kami bisa memperbaiki masukan ataupun penjualan yang masyarakat bisa menambah konsumen yang Oke, lebih banyak. Ya. Ibu, Ya. pertanyaan saya sederhana. Ya, Pak. Kira-kira per bulan berapa keuntungan Ibu? Sedikit sekali. Gak apa-apa. Bu, lebih baik sedikit tapi halal dibanding banyak tapi haram. Karena gini Pak, sehari itu kadang-kadang nol, Nggak dapat sama sekali. Oke. Itu sering loh Pak, banyak ini teman-teman kami yang dulunya waktu pasar lama itu omsetnya 65%, bahkan sekarang mungkin 10% atau 8% itu saja. Oke. Ibu masih belum jawab pertanyaan saya. Berapa? Kalau dinominalkan itu piro, Bu? Jadi sesasi itu piro. Panjenengan Ibu satean Ya kira-kira selama sebulan pinten kita. 1 juta nih Pak. Oh, 1 juta. Modal Ibu berapa? Itu tahan sama bobotnya atau enggak? Kita enggak. Baik, Ibu siapa tadi namanya? Saya Murati Salama. Panggilannya? Iman. Bu? Bu Im. Bu Im. Nanti Ibu saya kasih bantuan modal 1. Terima kasih. Tapi catatannya 1. Ya. Ibu harus bikin rencana kerjanya Ibu. Oke, saya mau buat ini, saya mau buat ini, saya mau buat ini, baru saya kasih bantuan modal. Kalau Ibu tidak ada rencana, saya kasih bantuan modal, ya sudah, duitnya muter aja ke situ, tidak jadi usaha nanti yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan Pak. Oke, terima kasih Bu Im. Ya. Jadi Mas Bupati. ini Terima kasih. hal yang harus disyukuri sebenarnya ya, bahwa hari ini terus terang yang lapor ke saya, Mas Bu, pasar saya kapan? Ada yang minta pasar Kandiluwe, ada yang minta pasar Kandangan, ada yang minta pasar Pamenang, ada yang minta pasar Semen, banyak. Saya sabar. Pasar Wates saja kita butuh waktu 2 tahun, dan itu pun dalam proses perjalanannya penuh dengan dinamika. Tapi bahwa hari ini salah satu pasar terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri adalah pasar Wates. Maka harapannya 2, pasarnya sudah bagus dijaga, tolong kebersihannya. Ini bangun ini ya pakai duitnya jenengan semua. Yang kedua, semua pada mau nanya semua. Jadi Bapak Ibu semua, selamat, pasar ini sudah selesai.
Tadi 3 doa saya, jenengan rezekinya diperbarui oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halal, rezeki yang berlimpah. 2, diberikan kesehatan yang terakhir, bahagia dan kurangi kerusuhan. Banyak-banyaklah bersyukur. Kalau kita cenderung kalau ada salah, mohon dimaafkan. Sampaikan salam hormat dan salam sayang saya untuk seluruh warga yang ada di rumah panjenengan semua. Atur semua nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات اللهم اشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتنة وموت الفتى وعن مكشفه ولو وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Dia melihat Pasar Wates secara fungsional sebagai tempat berjualan dengan penataan pedagang secara modern maupun ornamen dan relief yang ada tetap mengangkat nilai tradisional. Alhamdulillah hari ini pada tanggal 29 Januari hari Senin kita meresmikan Pasar Wates, yang mana ini adalah menjadi salah satu pasarnya warga Kediri, khususnya Kecamatan Wates. Memang penuh dengan dinamika dalam pembangunan pasar, tapi yang paling penting dari segala-galanya adalah bahwa hari ini Pasar Wates sudah bisa berdiri dan bisa dinikmati oleh para pedagang yang berjualan dan juga tentunya bagi seluruh warga di Kecamatan Wates. Jadi disebutkan anggaran sampai 16 ya Mas? Ya, anggaran 16 miliar. Jadi prinsipnya itu begini, dalam membangun pemerintah daerah itu, kalaupun ada bantuan dari pusat, baik itu provinsi ataupun kementerian, itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada keinginan, tidak ada niat, tidak ada kemauan dari pemerintah daerah. Contoh, Pasar Wates tahap awal dibangun oleh APBN, tahap 2 dibangun oleh APBD. Yang berikutnya seperti Jembatan Jong Biru. Jembatan Jong Biru itu pembebasan lahan dan sebagainya, termasuk pengaspalan APBD yang mengerjakan. Jembatannya pusat. Jadi artinya kolaborasi yang kita lakukan untuk bagaimana caranya infrastruktur di Kabupaten Kediri bisa terus meningkat. Tim Liputan, Doho TV.